Bagi teman-teman yang belum tahu atau baru mendengar nama Gunung Bawakaraeng, gunung ini merupakan gunung kebanggaan warga Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Goa. Memiliki ketinggian 2.950 meter di atas permukaan laut, cukup disakralkan. Bahkan pada waktu tertentu, sering dilakukan ritual rutin sejak turun-temurun. Seperti kisah yang sering terjadi di setiap gunung di Indonesia, teman-teman, yang memiliki cerita mistis dan kejadian yang bisa merenggut nyawa, orang tersesat, serta pengalaman mistis para pendaki. Di Gunung Bawakaraeng ini, dua cerita mitos yang melegenda, yaitu tentang pasar setan atau biasa warga sekitar menyebutnya Pasar Anjaya, dan cerita hantu noni yang cukup terkenal karena sudah banyak cerita tentang hantu noni tersebut. Jika dilihat dari kejauhan, teman-teman, lokasinya hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Oleh para pendaki, Pasar Anjaya juga akrab dikenal dengan sebutan Pasar Jin. Salah satu mitos yang dipercaya oleh banyak pendaki adalah anjuran untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng itu. Sejumlah pendaki yang nekat mendirikan tenda dan bermalam di sana akan mengalami hal aneh dan mistis. Teman-teman, kali ini TKK akan membagikan sebuah cerita tentang pendaki yang dibantu hantu noni di Gunung Bawakaraeng. Cerita ini TKK kutip dari ceritapendaki.com. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, TKK berharap sudi kiranya teman-teman ikhlas membantu pengembangan channel ini agar bisa berkembang lebih baik, lebih maju, lebih menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan cara terus men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial, teman-teman. Berikut ceritanya. Aksa Rahim menceritakan bahwa beberapa dari para pendaki bahkan mengaku pernah tersesat di sana. Mereka yang tersesat percaya bahwa mereka dibawa masuk ke alam gaib. Belakangan, setelah Aksa menceritakan apa yang dialaminya dan kawannya itu kepada pendaki lainnya, terkuak bahwa kawannya itu melanggar tata krama dan etika ketika berada di kawasan yang dipercaya sebagai lokasi Pasar Anjaya. Mitos yang dipercaya penduduk di kaki Gunung Bawakaraeng, yaitu Kampung Lembana, adalah hantu noni yang sering menampakkan diri ketika bulan purnama. Penduduk Kampung Lembana sering berpesan kepada para pendaki, jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus kencang, suara longlongan anjing, maka sebaiknya jangan mendaki dulu. Pandi mengetahui cerita mistis tentang noni saat bermalam di rumah penduduk di Lembana sebelum esokan harinya memulai pendakian untuk mengikuti upacara 17 Agustus di Gunung Bawakaraeng. Menurut warga setempat, kata Pandi, teman-teman, dahulunya semasa hidup noni sering mendaki Gunung Bawakaraeng bersama kekasihnya, yaitu sekitar tahun 1970 atau 1980-an. Hampir setiap pekan noni mendaki. Ketika itu, teman-teman, aktivitas pendakian tak seramai sekarang. Karena sering mendaki, noni pun akrab dengan warga.
Namun tiba-tiba suatu waktu, Noni turun dari kawasan Gunung Bawah Karaeng seorang diri, lalu menuju pemukiman penduduk. Wajahnya pucat dan sesekali hanya melotot lalu terdiam. Warga pun, kata Pandi, menjadi heran melihat sikap Noni yang tadinya dikenal sebagai periang dan ramah jika bertemu penduduk setempat. Hantu Noni, teman-teman, yang bergentayangan di pos 3 pendakian, khususnya pada sebuah pohon besar tanpa daun yang sekaligus menjadi penanda pos 3. Dikisahkan jika hantu Noni sebenarnya cukup sering membantu para pendaki yang mengalami kesulitan seperti tersesat karena badai, kehabisan air, atau karena kelelahan yang hebat. Kisah tersebutlah yang pernah diutarakan oleh seorang pendaki, sebut saja namanya Anton. Pria yang berasal dari salah satu daerah di Sulawesi Selatan ini memang seorang pecinta alam sejati. 5 tahun belakangan ini, ia sering mendaki gunung seorang diri dengan hanya bermodalkan panduan yang ia dapat di internet dan juga perlengkapan yang lengkap. Dalam perjalanan ke puncak gunung, Anton yang mendaki seorang diri mengaku jika selama menempuh perjalanan, ia tidak pernah mendapatkan halangan yang berarti, karena sepanjang perjalanan mendaki, ia mendapat sejumlah bantuan dari para pendaki lain. Namun teman-teman, perjalanannya pun mulai sangat berat kala ia dalam perjalanan pulang. Awalnya dari pos 10 sampai pos 5 yang memakan waktu berjam-jam, Anton sudah mulai merasa kelelahan. Namun, ia terus memaksakan diri dan bertekad untuk menuruni bukit hari itu juga. Rasa lelah, perbekalan yang sudah mulai habis pun terpaksa membuatnya beristirahat lebih lama di pos 3 pendakian. Kala itu teman-teman, ia sama sekali tidak menaruh rasa curiga dengan suasana sekitar, meski ia tahu disinilah legenda Gunung Bawah Karaeng yang paling terkenal. Sampai di pos 3, Anton mulai duduk sejenak di atas batang pohon. Rasa lelahnya yang semakin mendera membuat Anton seolah kebingungan untuk melanjutkan perjalanan atau beristirahat lebih lama. Selang beberapa menit, Anton pun memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di atas matras. Namun awalnya, Anton yang hanya ingin beristirahat selama beberapa menit, justru kemudian ia tertidur. Ia sendiri tidak tahu persis berapa lama ia tidur. Namun, saat ia terbangun, suasana sudah sangat gelap kala itu teman-teman. Belum lagi matanya kembali normal, ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sangat ramah serta baik. Gadis tersebut banyak membantunya kala itu teman-teman. Ia tidak hanya membagikan bekal air, tapi juga sempat membuatkan Anton mie instan. Mereka sempat berbicara beberapa lama sambil menghabiskan makanan, dan saat itu Anton pun mengaku jika ia sangatlah kelelahan. Anton yang kala itu masih sangat lelah teman-teman, ditawarkan untuk pulang bersama-sama. Tanpa banyak basa-basi, Anton pun menerima bantuan tersebut dengan sukarela. Dalam perjalanan pulang dengan suasana yang sangat gelap, keduanya terpaksa berjalan sangat lambat karena pencahayaan yang minim hanya dengan memanfaatkan satu buah senter. Sesekali Anton memegang tangan si gadis untuk menjaganya agar tidak tergelincir jatuh. Perasaan aneh pun mulai merasuki.
tangan si gadis terasa sangat dingin. Ditambah lagi, saat pemukiman warga sudah mulai terlihat, anjing-anjing warga setempat terus melonglong hebat. Ditambah dengan hembusan angin, membuat bulu kuduk Anton menjadi merinding luar biasa. Tiba di rumah pertama, si gadis pamit untuk bermalam. Awalnya karena merasa lelah, Anton pun ingin beristirahat sejenak. Namun karena tekadnya yang bulat untuk menyelesaikan petualangannya hari ini, Anton memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang. Akhirnya teman-teman, keduanya pun berpisah. Namun sebelum melangkah, Anton menyempatkan diri untuk menanyakan nama si gadis. Dengan senyuman dan tatapan matanya, si gadis pun menyebutkan namanya dengan suara yang kecil. Nama saya Noni. Meski terdengar akrab kala itu, Anton tidak menaruh curiga sama sekali. Ia pun kemudian melangkah pergi meninggalkan wanita itu. Setibanya di rumah warga yang menjadi tempat pertamanya singgah teman-teman, Anton pun sempat bercerita dengan pemilik rumah saat pagi hari. Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan si gadis cantik tersebut. Namun pemilik rumah hanya tersenyum dan berkata, jika gadis yang ia sebutkan tidak ada. Heran dengan ucapan pemilik rumah, Anton pun bertanya lebih banyak lagi, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan jika dulu memang pernah ada seorang wanita yang disapa Noni. Namun ia sudah meninggal gantung diri di pohon yang menjadi penanda pos 3. Tapi mungkin Anton hanyalah salah seorang pendaki yang beruntung, karena beberapa legenda menyebut jika hantu Noni mencari seorang pria yang mendaki seorang diri untuk ia celakai sebagai bentuk balas dendam atas sakit hatinya. Atau mungkin teman-teman, Anton dianggap orang baik dan tidak memiliki tujuan yang buruk saat melakukan pendakian di Gunung Bawah Karaeng. Teman-teman semua, demikian sebuah kisah seorang pendaki yang dibantu hantu Noni saat ia melakukan pendakian di Gunung Bawah Karaeng. Hantu itu yang dikenal sebagai hantu Noni. Sekali lagi, cerita ini Kakak kutip dari ceritapendaki.com. Semoga teman-teman suka dengan kisah maupun cerita ini. Jika teman-teman suka, mohon untuk men-like video ini. Dan Kakak terus senantiasa berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas untuk membantu pengembangan channel ini agar dia bisa berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua dengan men-share, men-subscribe video maupun channel TKK. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas segala kebaikan teman-teman, keikhlasan teman-teman membantu channel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya TKK sampaikan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.